Perjalanan hidup manusia, rahasia di balik lemah, kuat, dan kembali lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Coba kita renungkan sejenak. Setiap dari kita sedang dalam sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang dimulai dari titik terlemah, menuju kekuatan, dan akhirnya kembali ke titik lemah. Ini bukan sekadar siklus biologis, melainkan sebuah pesan mendalam dari Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ayat ini adalah peta kehidupan kita. Ia menggambarkan 3 fase utama. Lemah pertama, bayi, kuat, dewasa, dan lemah kedua, tua. Mari kita bedah setiap fase ini dan temukan hikmahnya. Fase pertama, lemah dan tergantung, 0 hingga 12 tahun. Kita semua pernah berada di sini. Dalam Islam, manusia melewati beberapa fase di alam ruh, dari ovum, segumpal darah, hingga segumpal daging. Lalu kita lahir ke dunia dalam keadaan yang paling lemah. Seorang bayi tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa membela diri. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada orang lain, terutama orang tua. Pada fase ini, kita adalah murni penerima. Kita menerima kasih sayang, nutrisi, pendidikan, dan perlindungan. Ini adalah masa untuk belajar dan tumbuh. Setiap sentuhan, setiap kata, dan setiap pengalaman membentuk pondasi diri kita. Ketergantungan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pentingnya kasih sayang. Ia juga mengajarkan orang tua tentang pengorbanan dan tanggung jawab. Dalam fase ini, kita melihat betapa maha kuasanya Allah. Dia menciptakan makhluk yang paling cerdas di alam semesta, namun memulai hidupnya dalam keadaan tak berdaya. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan kita bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan karunia darinya. Fase kedua, puncak kekuatan dan tanggung jawab 13-60 tahun. Setelah melewati masa-masa lemah, kita memasuki fase kekuatan. Ini adalah masa remaja, dewasa muda, dan dewasa. Tubuh kita mencapai puncak kekuatannya. Otak kita matang, kita bisa berpikir logis, membuat keputusan, dan mengumpulkan ilmu. Ini adalah fase di mana kita seharusnya paling produktif. Allah memberi kita kekuatan ini bukan tanpa tujuan. Ini adalah waktu di mana kita diberi amanah untuk beribadah, mencari rezeki yang halal, membangun keluarga, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ini adalah masa di mana kita bisa berpuasa, sholat malam, membaca Al-Quran, dan beramal saleh dengan optimal. Namun, fase ini seringkali menjadi ujian terbesar. Kekuatan bisa membuat kita lupa diri, merasa sombong, dan mengabaikan Sang Pemberi kekuatan. Kita terjebak dalam kesibukan dunia, mengejar harta, jabatan, dan popularitas, sampai lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Al-Quran mengingatkan kita, jangan sampai kekuatan ini membuat kita berprasangka buruk pada Allah atau mengabaikannya. Masa produktif adalah kesempatan emas. Setiap detik yang kita habiskan untuk kebaikan akan menjadi bekal di hari akhir. Fase ketiga, kembali ke kelemahan, 60 tahun ke atas. Setelah melewati masa produktif, kita akan kembali ke fase lemah. Rambut memutih, penglihatan memudar, pendengaran berkurang, dan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Ingatan mulai berkurang, dan bahkan beberapa tugas sederhana yang dulu mudah dilakukan, kini menjadi sulit. Fase ini adalah pengingat yang paling jelas tentang fananya dunia. Allah menunjukkan kepada kita secara fisik bahwa kita tidak abadi. Kekuatan yang kita banggakan, suatu saat akan kembali kepadanya. Ini adalah masa untuk merenung, bertaubat, dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Dalam fase ini, tanggung jawab kita berubah. Kita bukan lagi pengejar dunia,
melainkan penasihat dan pendidik bagi generasi berikutnya. Kita adalah sumber hikmah dan teladan. Ini adalah waktu untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan bersiap untuk fase kehidupan selanjutnya, alam kubur dan akhirat. Allah Maha Tahu, dan Dia Maha Kuasa. Dia menciptakan siklus ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk menguji kita di setiap fase. Apakah kita bersyukur saat lemah? Apakah kita tidak sombong saat kuat? Dan apakah kita bersabar saat kembali lemah? Hikmah dari daur hidup manusia. Daur hidup manusia ini menunjukkan kebesaran ilmu Allah. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern membagi fase-fase usia, Al-Quran sudah menjelaskannya dengan sangat tepat. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, bukan buatan manusia. Apalagi Rasulullah SAW, sang pembawa wahyu, adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Mari kita jadikan setiap fase hidup sebagai ladang amal. Saat lemah, kita belajar bersabar dan bersyukur. Saat kuat, kita beramal sebanyak-banyaknya dan tidak melupakannya. Dan saat kembali lemah, kita bertaubat dan bersiap untuk pulang. Setelah mendengar penjelasan ini, di fase kehidupan mana kalian berada saat ini? Dan apa yang ingin kalian lakukan untuk memanfaatkan fase itu sebaik-baiknya? Ceritakan di kolom komentar ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus menggali hikmah dari Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan iman kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.